Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Anggarkusuma Arfa, staf dosen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga di program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan perkenalan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses pembelajaran pada mata kuliah yang sudah saya lakukan, yaitu mata kuliah akuntansi manajemen. Mata kuliah akuntansi manajemen ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. CPMK dari mata kuliah akuntansi manajemen itu ada dua, yaitu yang pertama CPMK 1, mahasiswa mampu menyusun laporan akuntansi manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, manajemen biaya, dan pengukuran kinerja relevan dan handal. CPMK 2, mahasiswa mampu menyusun pengendalian kualitas dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi, pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik akuntansi manajemen. Mata kuliah ini akan membahas mengenai the role, history, and direction of management accounting, basic management accounting concept, activity product costing, activity based management, budgeting for planning, standard costing, segment reporting, investment, cost volume profit analysis, tactical decision making, quality cost and productivity, and balance scorecard. Referensi dalam proses pembelajaran ini menggunakan referensi dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti buku dari Siregar dan juga buku dari Hansen Moore. Pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen dilakukan selama 16 kali pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum UTS, 1 kali pertemuan UTS, 7 kali pertemuan sebelum UAS, dan juga 1 pertemuan UAS. Bentuk perkuliahan ada dua, sinkronus dan juga asinkronus. Jadi untuk bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun dengan video pembelajaran Jimit dan juga Zoom. Untuk bentuk perkuliahan asinkronus itu melalui WA Group atau forum diskusi LMS Sinerba. Metode pembelajaran itu ada 3, yaitu metode ceramah, dosen memberikan materi, kemudian kedua itu ada CBL atau Case Based Learning, dan juga Project Based Learning. Diharapkan dengan penggunaan 3 metode pembelajaran tersebut, mahasiswa itu bisa lebih aktif, lebih percaya diri dalam mengungkapkan pemikirannya, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada setiap diri mahasiswa. Untuk penilaian dilakukan dengan UTS, UAS, tugas proyek dan tugas case tadi, kemudian tugas terstruktur. Untuk bobot masing-masing itu ada UTS 20%, UAS 20%, tugas proyek ataupun tugas kasus itu 25% dan juga tugas terstruktur 10%. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Berikutnya adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, jadi kita bertemu lagi ya di mata kuliah akuntansi manajemen. Pertemuan kedua. Nah, nanti pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai konsep biaya. Sebelumnya di sini sudah absen ya di LMS Sinerba? Sudah semua ya? Sudah. Nah, untuk pertemuan kedua itu kita akan bahas mengenai konsep biaya. Sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai konsep dan juga sejarah dari akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen, kemudian bidang-bidang spesialisasi akuntansi itu apa aja, kemudian ada lagi profesi akuntan ya, terus ada kode etik akuntan juga. Itu kita sudah bahas di materi minggu lalu ya mengenai konsep akuntansi manajemen. Sekarang saya mungkin mau flashback dulu. Saya kasih pertanyaan ya, satu ya. Apakah yang teman-teman ketahui mengenai akuntansi manajemen? Ada yang bisa menjawab? Ada? Saya Bahasa apa? Lia Novita. Lia Novita.
Akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan kegiatan manajemen dalam organisasi. Betul ya, tadi sudah disampaikan oleh Nadia bahwa akuntansi manajemen itu merupakan suatu proses untuk menganalisis dari kejadian ekonomi di suatu perusahaan yang nantinya akan dibuat laporannya untuk manajemen untuk pengambilan keputusan dari manajemen perusahaan itu ya konsep dari akuntansi manajemen. Sekarang di akuntansi manajemen itu nanti kita akan membahas mengenai biaya ya. Jadi pertemuan kedua itu nanti kita akan bahas mengenai pengertian biaya. Jadi nantinya teman-teman itu bisa mendeskripsikan apa itu biaya. Kemudian yang kedua itu ada klasifikasi biaya. Ketiga nanti ada pembebanan biaya serta pemicu biaya. Masuk materi pertama yaitu pengertian biaya. Apa itu cost dan juga biaya? Jadi memang seringkali kita itu susah ya untuk membedakan apa itu cost dan juga apa itu biaya. Jadi cost, jadi pengertiannya itu adalah cost dulu. Cost itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa yang nantinya akan dimanfaatkan atau akan memberikan manfaat baik itu sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, ini cost ini akan diukur pada satuan mata uang ya, satuan mata uang kalau di Indonesia berarti ya. Nah, kemudian bedanya dengan cost biaya apa? Biaya transaksi ini adalah cost barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Betul. Jadi alatnya itu adalah cost dulu ya, cost dulu, kemudian ada biaya ya. Nah, biaya ini adalah cost barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Itu ada pendapatan berupa hasil ya. Hasil dari produk ataupun jasa itu. Nanti ada selisih antara pendapatan dan biaya itu nanti bisa laba ataupun rugi. Nah, kedua itu ada klasifikasi biaya. Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa mengklasifikasikan biaya. Jadi klasifikasi biaya ini ada berdasarkan perilaku, berdasarkan fungsi pokok perusahaan dan juga berdasarkan apa? Elemen biaya produksi. Jadi satu itu berdasarkan ketelusuran, klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran itu ada dua, yaitu biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Biaya langsung itu biaya yang nantinya langsung dapat ditelusuri kepada produknya itu. Contohnya apa ya? Biaya tenaga kerja, biaya bahan baku itu langsung. Kalau biaya tidak langsung itu adalah biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusuri ya, BPP. Kemudian biaya berdasarkan perilaku ada tiga, yaitu biaya variabel, biaya tetap, biaya campuran. Biaya variabel yaitu adalah biaya yang jumlah totalnya itu akan berubah seiring dengan kenaikan maupun penurunan dari aktivitas bisnis perusahaan. Biaya variabel contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung itu adalah contoh dari biaya. Biaya tetap berarti biaya yang jumlah totalnya tetap ya, tidak berubah walaupun aktivitas bisnisnya itu naik atau turun. Contohnya apa? Biaya untuk depresiasi peralatan, misalnya biaya depresiasi mesin. Nah, terakhir biaya campuran. Kalau biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik antara biaya variabel dan juga biaya tetap. Nah, nanti untuk memisahkan mana sih biaya variabel, mana sih biaya tetap, itu nanti akan ada tekniknya. Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga. Kemudian biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan ada tiga ya, ada produksi, pemasaran, administrasi dan umum. Sekarang teman-teman ada yang bisa menjelaskan mengenai biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan? Oh ya, namanya siapa? Oke, dijelaskan. Yang pertama itu ada biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Dan yang kedua itu ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran
pemasaran produk meliputi biaya iklan, biaya promosi, biaya angkut, biaya penjualan dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada biaya administrasi dan umum, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Contohnya seperti gaji, telepon, listrik, air, gas, dan lain-lain. Iya, betul ya, sudah dijelaskan oleh Mbak Sri Astuti. Jadi kalau untuk fungsi pokok perusahaan ada 3 produksi, berarti kaitannya dengan biaya-biaya dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Sebenarnya tadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, berapa yang masuk ke elemen biaya produksi. Biaya pemasaran berarti untuk biaya dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran. Contohnya apa? Biaya iklan, biaya promosi itu nanti akan masuk ke dalam biaya pemasaran. Biaya administrasi umum, ini biaya yang dikeluarkan untuk fungsi administrasi dan umum. Dan yang terakhir itu ada berdasarkan elemen biaya produksi, jadi ada 3. Itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya pabrik. Biaya bahan baku berarti contohnya apa? Biaya bahan baku misalnya ketika kita membuat sesuatu produk bersih, berarti biaya bahan bakunya adalah biaya baku, seperti itu ya. Biaya tenaga kerja langsung ya berarti upah karyawan ya, karyawan yang produksi ini meja. Seperti ada BOP ini contohnya adalah biaya apa? BOP. Contohnya biaya bahan penolong dan juga biaya gaji mandor itu masuk ke dalam biaya pabrik. Kemudian pembebanan biaya itu ada objek biaya. Objek biaya itu adalah unsur berupa apapun yang kepadanya dibebankan biaya. Jadi objek biaya itu bisa berupa apa? Produk, kemudian departemen, bisa aktivitas, terus pelanggan. Ya. Jadi ini ya digambarkan bisa berupa produknya. Misalnya PT Sri Rezeki ini dia produknya adalah kain ya. Departemennya ada misalnya departemen penjahitan, departemen peletakan dan lain sebagainya. Aktivitasnya seperti apa? Misalnya penjahit, kemudian ada pelanggan ya. Itu bisa dibebankan sebagai objek biaya. Metode pembebanan biaya. Jadi pembebanan biaya itu adalah penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Ada 3 metode pembebanan, yaitu ada metode penelusuran langsung, ya. Jadi ada 3 ya, kita bahas satu persatu. Yaitu pertama ada penelusuran langsung. Jadi kalau penelusuran langsung itu dia itu bisa diamati. Jadi proses penentuan biaya dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan langsung antara biaya dan objek sendiri. Contohnya misalnya kita membuat sebuah produk, objek biayanya adalah produk ya, misalnya meja. Biayanya apa aja? Berarti biayanya adalah biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung. Hitunglah itu. Berarti kalau misal biaya bahan baku nanti berapa banyak kayu yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu meja. Kalau misalnya biaya tenaga kerja langsung, berarti berapa misalnya jam kerja langsung yang digunakan oleh para karyawan untuk memproduksi sebuah meja itu yang dipastikan sebagai biaya produk itu, biaya untuk meja. Nah, untuk yang kedua itu adalah penelusuran pemicu. Jadi pemicu itu apa? Pemicu adalah faktor penyebab besar kecilnya konsumsi biaya oleh objek biaya yang bisa diamati. Kalau yang kedua ini berarti dia itu akan penentuannya itu berdasarkan sebab akibat ya. Nanti kita tahu pemicu biaya dan juga pemicu aktivitas. Ini contohnya ya. Contohnya misalnya ada aktivitas pemesanan peralatan. Pemicunya adalah jumlah pemesanan. Jadi berapa kali jumlah pemesanan dikalikan biayanya berapa. Itu nanti masuk ke dalam aktivitas pemesanan peralatan. Misalnya ada aktivitas lagi pemindahan bahan. Berarti pemicunya adalah jumlah pemindahan bahan. Dikalikan sehingga nanti kalau misalnya diakumulasikan akan menjadi biaya pemindahan bahan. Itu seterusnya ya, tergantung pada aktivitas di perusahaan. Kemudian metode yang ketiga itu adalah metode alokasi. Jadi apabila
biaya yang dikeluarkan itu tidak bisa ditelusuri secara langsung dan tidak diketahui sifat akibat, maka digunakan metode yang ketiga ini, yaitu metode alokasi. Metode alokasi biasanya dasar alokasi yang langsung digunakan itu ada jam mesin, jam kerja langsung, KWH listrik juga bisa. Ini adalah dasar alokasi ya, jadi yang lazim digunakan oleh para perusahaan. Nah, ketiga ini kita akan belajar mengenai bagaimana tahapan dalam penentuan pemicu biaya. Ini ada 4 tahap ya. Jadi yang pertama, perusahaan itu harusnya dia bisa menganalisis aktivitas di perusahaan itu apa aja. Kemudian setelah dianalisis aktivitas, perusahaan menganalisis biaya. Biaya setelah itu inventarisasi pemicu biaya dan pemilihan dari pemicu biaya. Nanti pemilihan pemicu biaya itu ada kriterianya. Kita akan bahas nanti. Nah, yang pertama tahapan dalam penentuan pemicu biaya itu adalah analisis aktivitas. Jadi perusahaan ini dia harus mengidentifikasi aktivitas apa yang terjadi di perusahaannya untuk menentukan pemicu biaya. Nah, tahapan dalam analisis aktivitas itu apa aja? Misalnya ada wawancara karyawan, kemudian ada inventarisasi aktivitas, ketiga ada pengecekan ulang. Iya betul. Nih, wawancara karyawan, metode yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis atau mengidentifikasi aktivitas itu adalah wawancara karyawan. Jadi perusahaan mungkin dia ada pewawancara ya untuk mewawancarai karyawan. Seberapa sih aktivitas yang dikerjakan, kemudian misalnya berapa sih jam kerjanya untuk mengerjakan aktivitas tersebut, itu nanti diperoleh dalam wawancara itu. Jadi nanti pewawancara dia mempunyai hasil rekaman wawancara. Setelah itu nanti ada inventarisasi aktivitas. Dari hasil wawancara itu diinventarisasi aktivitas apa yang terjadi. Kemudian setelah itu ada pengecekan ulang, harus dicek ulang apakah sudah baik atau belum. Kedua itu analisis biaya. Jadi dalam penentuan pemicu biaya, tahapan kedua ini bertujuan untuk menentukan jumlah biaya yang dikonsumsi pada setiap aktivitas ya. Jadi ada beberapa dasar dijadikan untuk mengidentifikasi unsur biaya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Kemudian setelah dianalisis biaya, nanti muncul inventarisasi pemicu biaya. Ya, jadi ada aktivitasnya apa? Tadi misalnya ada aktivitas pengesetan peralatan. Aktivitas pengesetan peralatan dia itu biayanya dikeluarkan adalah 7 juta. Nah, 7 juta itu dari mana? Ya dari sini. Pemicu biayanya apa? Jumlah pengesetan, jumlah kerja karyawan, terus bisa jam mesin. Nah, itu ketika diakumulasi semua maka biayanya adalah 7 juta gitu ya. Jadi setiap aktivitas itu harus dianalisis ya. Jadi nanti bisa keluar biaya aktivitas kita. Ini ada penanganan barang juga, contohnya 6 juta dari mana? Dari jam kerja karyawan, dari jumlah barang, dari jumlah penanganan daerah. Ya. Diperoleh dari apa ya? Tadi dari hasil wawancara tadi kan. Nah, terakhir itu ada penentuan pemicu biaya. Jadi ada kriteria pemicu biaya baik. Jadi setidaknya ada 5 kriteria ketika perusahaan itu dia menentukan pemicu biaya. Yang pertama apa? Dapat diukur. Ya, kemudian dapat dikendalikan sederhana. Tentunya berhubungan dengan objek biaya, dan yang terakhir adalah dapat diterima oleh manajemen perusahaan itu. Jadi memang itu untuk dasar penentuan pemicu biaya itu harus memiliki karakteristik dari tipe itu ya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan konsep biaya. Dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Alhamdulillah jika tidak berarti sudah paham ya? Sudah. Nah, karena sudah paham ya, jadi saya minta teman-teman untuk mengerjakan tugas pertemuan kedua ya. Tugas pertemuan kedua ini terkait dengan kasus dari PT Matahari. Ada informasi datanya mengenai biaya-biayanya, kemudian nanti teman-teman menghitung biaya apa sih, biaya bahan bakunya berapa, biaya
produksinya berapa gitu ya. Nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan maksimal minggu depan ya. Nanti minggu depan kita juga akan mulai tugas ini dan juga materi baru gitu. Begitu, ada yang mau ditanyakan untuk tugas pertemuan dulu? Tidak. Tidak ya, nanti tolong dikumpulkan di LMS ya. Nanti jawaban teman-teman di-upload di LMS ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Begitu untuk pertemuan kedua, teman-teman. Jadi hari ini kita sudah membahas apa aja tadi? Pengertian biaya, terus ada klasifikasi biaya, objek biaya, dan pembebanan biaya. Oke, minggu depan kita ketemu dengan materi baru yaitu perilaku biaya. Ya. Begitu, mungkin teman-teman nanti bisa mencari referensi dulu ya sebelum masuk kelas saya terkait dengan perilaku biaya. Seperti itu ya teman-teman. Berarti mata kuliah sudah selesai. Saya akhiri untuk pertemuan kedua. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.